Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami sekarang akan menjelaskan soal akuntabilitas profesi konselor. Perkenalkan, nama saya Gracia Putri Kinasi dengan NIM 23010097. Saya Nurjana dengan NIM 2301040059. Saya Gabriela Shalwan dengan NIM 2301040109. Saya Afrila Kaisa Putri dengan NIM 230418. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, hari ini kita kelompok 5 akan membahas nih yang tadi udah disinggung mengenai akuntabilitas profesi konselor. Apa sih itu akuntabilitas dan mengapa itu penting ada untuk seorang konselor, apalagi konselor di sekolah? Nanti akan kami bahas, betul Grace? Betul banget. Jadi dalam pekerjaan konseling, konselor itu nyatanya nggak cuma jadi tempat curhat loh. Mereka punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan itu benar-benar membantu perkembangan siswa. Artinya apa yang mereka lakukan itu harus jelas, bisa dijelaskan dan ada hasilnya. Nah, itulah yang disebut dengan akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu sangat penting ya teman-teman. Nah, selanjutnya agar kalian lebih paham, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, sederhananya akuntabilitas itu adalah kemampuan konselor untuk bertanggung jawab atas layanan yang mereka berikan. Misalnya, mereka bisa menjelaskan prosesnya, tujuannya apa, sampai seberapa jauh layanan itu membantu siswa. Nah, intinya semua tindakan konselor itu harus bisa dipertanggungjawabkan baik ke sekolah, orang tua maupun ke siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk akuntabilitas. Nah, dalam akuntabilitas profesi konselor itu ada dua. Yang pertama yaitu akuntabilitas program ini tentang apakah layanan BK sudah direncanakan dengan baik dan benar-benar membantu siswanya atau belum. Yang kedua yaitu akuntabilitas manajemen, yaitu bagaimana konselor mengelola administrasi, fasilitas, dan sumber data yang mendukung layanan. Nah, kalau dua ini udah jalan, layanan BK akan lebih efektif dan dapat dipercaya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai apa sih kriteria akuntabilitas menurut Krumbolz. Ada beberapa kriteria nih yang perlu diperhatikan konselor supaya akuntabilitasnya itu bagus. Tujuan konseling harus jelas sejak awal. Adapun perubahan pada diri siswa harus bisa diamati walaupun kecil. Kemudian semua kegiatan konselor harus bisa dijelaskan dan diukur. Akuntabilitas itu bukan untuk menghukum, tapi untuk bikin layanan semakin lebih baik. Laporan harus jujur, termasuk kalau ada yang belum berhasil. Adapun semua pihak yang terlibat perlu diajak bekerja sama dan tentu saja sistem akuntabilitas perlu dievaluasi secara rutin. Nah, supaya konselor bisa menunjukin akuntabilitasnya dengan lebih jelas, ada satu kata kerja yang sering dipakai, namanya measure. Nah, isi dari measure itu adalah yang pertama, mission, yaitu program konseling harus sejalan dengan misi sekolah. Yang kedua ada elements, di mana konselor itu mengumpulkan data penting, misalnya kehadiran atau kelulusan siswa. Lalu yang ketiga itu ada analyze, yaitu data tadi dianalisis untuk tahu masalah apa yang sedang terjadi. Lalu yang keempat ada stakeholder unit, yaitu konselor mengajak guru, orang tua, dan pihak sekolah untuk kerja bareng. Yang kelima yaitu result, yaitu konselor lihat apakah programnya berhasil atau perlu diperbaiki. Dan yang terakhir itu educate, yaitu hasilnya disampaikan ke semua pihak supaya program dapat dukungan. Nah, dengan measure ini, konselor bisa nunjukin bahwa layanan mereka itu benar-benar berdampak dan bukan sekedar kegiatan rutin. Jadi, akuntabilitas itu bukan hanya soal laporan atau dokumen, tapi tentang bagaimana konselor menunjukkan bahwa layanan yang diberikan itu benar-benar bermanfaat. Dengan kerja yang jujur, jelas, dan juga berbasis data, konselor bisa memberikan dampak yang nyata bagi perkembangan siswa.
Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat.